Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap. Hai guys, oke sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas nama Bagas SW, Joel masih gagal move on, dan Charles Bintang yang sudah mensupport video ini dengan membelikan saya insto, sehingga saya makin lancar merangkum film yang super gegeh ini. Dan daripada dengerin saya ngomong kayak radio, mari kita gaskan. Film Si Paling Kisah Nyata ini dibuka dengan Pangeran Angling Kusuma yang telah pensiun dan sekarang menjadi penjoki handal melalui game di handphonenya. Ya, kita sebut saja Usman. Kala itu ia dimarah-marahin oleh istrinya karena saking ributnya main game, apalagi lebih memilih meraba gamenya daripada meraba istrinya. Oh ya, istrinya kita sebut saja Lilis. Di malam itu juga, si Usman sampai menolak makan bareng dengan istrinya karena lebih memilih makan sambil mabar dengan para squadnya. Sesampai di warkop, tempat nganggur para PNS ketika jam kerja, si Usman pun mulai mabar dengan temannya karena katanya, ya kalian denger aja deh sendiri. Gua udah beli senjata yang paling bagus. Beli senjata yang paling bagus. Dan katanya si Usman sampai membuat kartu kredit demi membeli senjata tersebut. Tapi saat main game ternyata gamenya Mobile Legends. Nah, yang jadi pertanyaan, lu beli senjata paling bagus apa Bambang di Mobile Legends? Sampai bayar pakai kartu kredit? Terus lihat deh, ini video live streaming cuy. Noh, lihat noh, hero-hero sama nama pemainnya di bawah. Aduh, agak-agak emang nih ikan terbang. Singkat waktu, keesokan harinya ketika si Usman pulang kerja, ia pun memberikan gajinya senilai Rp500.000 karena sisanya udah dipakai beli berbagai macam senjata yang sakit agar menang saat main rank. Nah, kebiasaan main game mobile selulernya itu pun si Usman bawa hingga saat ia bekerja. Ya ilah, rekaman lagi. Kenapa sih nggak main gamenya langsung? Emang nggak ada gitu di Play Store? Biar nggak ada celah buat ngerosting gitu. Ketika bosnya datang, ia pun melihat Usman yang asik main game dan karena lupa ngajakin bosnya mabar bareng, si bos selalu marah-marah ke Usman hingga mengancam akan memecat Usman kalau sekali lagi lupa nginvite bosnya mabar bareng. Ya biasalah ini bos ciri-ciri tiar badak. Saat si Usman berangkat nyari nasabah, salah satu member squadnya pun menelpon karena katanya, ya denger aja deh sendiri. Lu sudah tahu belum kalau karakter game baru itu sudah keluar? Ya tapi harganya lumayan. Bukannya harga hero di ML semua sama ya? 32.000 battle point? Ya kalau pakai diamond paling 130.000 doang. Terus mahalnya di mana Bambang sampai pakai kartu kredit? Setelah mendengar kabar itu, Usman pun langsung ke Indo April buat top up, lalu login untuk beli karakter yang katanya mahal itu. Lagi-lagi nonton orang main. Setelah sekian lama push rank, bosnya pun menelpon si Usman karena melihatnya login, jadinya ia buru-buru lanjut kerja ke tempat nasabah selanjutnya. Beruntung saat sampai di sana, tertumben banget si nasabah punya duit buat bayar. Ya biasanya mereka ngeluh karena dapat peran kismin, tapi karena mendapatkan uang dari nasabah itu muncullah niat pendajalan si Usman dengan top up menggunakan uang tersebut. Di sisi lain, ketika si Lilis akan membeli gas, ia pun terkagetkan karena suaminya ternyata ngutang pulsa di warung senilai 1 juta. Oh, ternyata selama ini si Usman main pakai pulsa toh, bukan kuota data. Pantesan aja ngutang-ngutang. Jangan lupa, sisanya dibayar. Loh, katanya beli gas, kenapa dibawa pulang lagi gasnya yang kosong? Tiba-tiba nge-lag. Ketika pulang, ia pun melihat suaminya yang lagi mabar sampai nggak mau nganter Lilis pulang karena lagi push rank sebelum RRQ melakukan mode karantinanya. Itu pukul sebelah kanan. Ya. Bentar. Sejak kapan ML bilang pukul-pukul? Lu main ML apa main Smackdown? Saat malam tiba, barulah si begundal ini pulang dan Lilis langsung bertanya tentang utang pulsa 1 juta itu. Tapi Usman dengan cangkemnya yang lamis langsung menjawab, lagian kita belum punya anak, suka-sukaku dong mau ngutang apa. Ya gimana mau punya anak, lu aja adu mekanik di XP Land bukannya di kasur. Di malam yang sama, si Usman pun seperti biasa pergi untuk mabar bareng para squadnya. Dan kali ini ia mendapatkan seorang member cewek yang bukan Hode tentunya. Yah,
Ini senjata sama diamond aku habis lagi. Senjata apa yang bisa habis di ML, Bambang? Lu kira senjata pakai trial card apa ya? Ya, kalau diamond masuk akal dikit lah ya. Nah, mendengar senjata dan diamond yang habis itu, tentunya dengan jiwa, wah murah banget. Si Usman langsung mentraktir nih cewek jajan diamond dengan kartu kreditnya. Di rumah si Lilis pun mulai kepikiran takut si Usman jajan teh melon karena udah berapa kali ditelepon tapi tetap aja nggak diangkat sama suaminya. Dimana ternyata si begundal pucek ini lagi nraktir si Rosa dengan memberinya uang untuk pulang naik taksi. Dan yang bikin heran, aduh, denger deh sendiri. Ini ada duit 1 juta untuk kamu naik taksi ya. Taksi bayar 1 juta? Ini Rosa pulang nyebrang pulau kali ya? Saat sampai di rumah, si Lilis langsung spam pertanyaan demi pertanyaan, apalagi sekarang uang di rumah sudah habis total. Tapi, buset, rumahnya cuy. Masa iya rumah elit ekonomi sulit? Kalau emang nggak cukup, kamu kerja aja cari penghasilan tambahan. Iya juga ya, lagian belum punya anak, ini kenapa nggak kerja dah? Zaman sekarang tuh ya kalau udah ekonomi standar nggak bisa ngandelin satu penghasilan doang, serius dah. Zaman udah serba mahal, bos. Keesokan harinya Lilis pun mendengar perkataan Usman dan mencoba mencari kerja, tapi beroja jalan hatinya udah tersepekkan karena melihat suaminya menggandeng seorang cewek top global Nana yang sedang viral. Ketika berjalan, tiba-tiba kepala si Lilis seperti terkena genjutsu, namun beruntung ia ditolong oleh ibu ini. Waduh, buset, grafiknya kenapa pindah server weh? Si ibu lalu membawa Lilis ke tokonya dan memberinya makanan agar lepas dari genjutsu. Bahkan figuran yang baik hati ini memberi Lilis pekerjaan sebagai buruh toko di sana. Di sisi lain, si Rosa mencoba menggoda Usman dengan mengajaknya mabar daripada kerja. Dan dengan gebleknya, si Usman malah mau-mau aja karena kapan lagi kan digendong sama Nana skin gajah? Setelah mabar lama-lama dengan Rosa, ketika sampai di kantor, lagi-lagi si Usman langsung login sampai dilirik oleh bosnya. Jadinya tanpa salam dari Welcome to Mobile Legends, si bos langsung mengusir Usman dari sana, menyuruhnya mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Lah, kenapa nggak dipecat aja ya biar kena mental? Nah, ketika malam harinya, aduh, kalian dengar sendiri aja dah. Ya kok diamond gue habis sih? Sejak kapan game udah mulai diamond bisa tiba-tiba kepotong? Emang bisa apa gacha pas lagi main? Nah, karena diamondnya habis, si Rosa yang mungkin urat malunya udah mati sehabis adu mekanik dengan lapu-lapu, bisa-bisanya malah datang ke rumah Usman untuk menyuruhnya top upin diamond yang 10 juta. 10 juta. Mau gacha sampai mampus kayaknya nih orang beli diamond 10 juta. Alhasil karena ingin terlihat seperti Super Dede, si Usman pun malah mau-mau aja beliin si begundal ini diamond dengan cara menggadai motornya. Asal cewek, gas. Hingga pagi harinya ketika sampai di kantor, bosnya pun memberikan rincian dana nasabah yang harus diambil. Dan karena nominal yang banyak itu, si Usman nggak jadi menggadaikan motornya karena udah ada rejeki nomplok di depan mata. Saat sampai di tempat nasabah, seperti biasa figuran di sini semuanya kaya-kaya karena dengan gampangnya membayar utang senilai 20 juta. Ya, nggak seperti di Universe Azab. Gila, bayar utang aja sampai gade rice cooker. Uang itu pun lalu diberikan ke Rosa dan mengajak Rosa ke Oyo untuk mabar sekalian adu mekanik. Ya, adu mekanik. Sementara ketika si Lilis pulang kerja, ia pun mendapatkan uang hariannya sebagai buruh toko yang tentunya nggak ngotak kali. Karena, buset dah, itu sehari doang segitu. Gue juga mau. Dan beroja mendapatkan cuan, datanglah tukang kredit yang memberikan surat sakti untuk bayar kreditan hasil check out beberapa diamond. Apalagi ketika si Lilis ke toko, lagi-lagi si Usman ngutang 1 juta buat beli pulsa. Dan karena utang itu, si Lilis berniat nyamperin Usman yang kata tetangganya lagi pergi sama top global Nana. Dimana dengan kekuatan endusan maut dari hidung si Lilis, ia pun berhasil memergoki suaminya yang sedang indohoy memegang tangan Rosa. Tapi bukannya mengulti si Usman, melainkan Usman dan Rosa lah yang balik mengulti si Lilis. Pokoknya kamu harus talak istri kamu sekarang juga. Malah disuruh talakin istrinya dong. Keras banget dah ultinya. Tapi karena si Usman masih butuh istrinya, ia pun mengurangi damage ulti tersebut dengan mengusir istrinya saja menggunakan jasa security keliling.
Di rumahnya, si Lilis sama sekali nggak ada apa-apa untuk dimakan, bahkan Promak dan juga Oki Jelly Drink sebagai penunda lapar pun stoknya udah habis di kulkas. Alhasil si Lilis mau nggak mau harus kenyang makan omelan suaminya yang marah-marah karena udah menggagalkan buat momen in the Hoy bersama Rosa. Di pagi harinya, Usman yang udah nggak punya duit, ia pun lalu mengambil perhiasan istrinya untuk top up diamond. Tapi saat menjual perhiasan itu, si Rosa tiba-tiba recall di sana, lalu mengambil duit si Usman untuk top up diamond di akunnya. Bisa-bisanya sekali dideketin cewek nih orang jadi lupa tujuan. Nah, di hari yang sama, si Usman akhirnya ketahuan nilep uang nasabah karena pengintelan yang dilakukan bosnya. Namun saat menelpon Usman menyuruhnya balik ke kantor, si Usman pun bertemu dengan Rosa lagi, di mana Rosa ini bilang kalau uang yang tadi pagi dikasih sama Usman habis dijambret. Gila, susah-susah ngambil perhiasan istri, malah dijambret. Jadinya untuk memenuhi kejantanannya agar diterima di hati Rosa, Usman pun dengan super bahlulnya diam-diam mengambil sertifikat rumahnya untuk digade demi memenuhi keinginan begundal yang satu ini. Lilis yang baru tahu tentunya ia langsung menangis di lapangan, kemudian meminta izin kerja untuk ke bank, dan sungguh mengkagetkan Lilis lagi karena sisa saldo rekening yang ia miliki telah habis akibat saking lancarnya si Usman menggesek-gesek kartu ATM-nya. Nah, uang hasil penjualan rumah sisanya dipakai Usman untuk menyewa apartemen hanya untuk mabar dengan Rosa. Ya, di game juga di kasur sih. Dan saat itu Rosa yang udah punya rencana dari awal, ia pun membuatkan Usman minuman dicampur sedikit formalin agar sifat dajjal si Usman awet selamanya. Kala itu tentu saja si Usman mau aja minum minuman itu, hingga membuat mata Usman seperti kelilipan lalu memutuskan untuk masuk ke mode sleep-nya. Di mana kesempatan itu dipakai oleh Rosa mengambil uang segepok di tas Usman, kemudian kabur dari sana sebelum Usman login kembali. Namun ketika keluar rumah, Lilis pun bertemu dengan Rosa lalu mengejarnya. Sementara beberapa menit lagi loginlah si Usman kembali ke dunia, dan begitu kagetnya melihat tasnya yang kosong tanpa uang sepeser pun. Usman pun lalu mengejarnya dengan bed ember miliknya, sampai karena saking kencangnya ini motor, sebuah Pansa spek turbo pun sampai menabrak Usman karena saking kencangnya, hingga Usman nyungsep dan tergedik sebuah beton. Saat itu beruntung karyawan di tempat kerja Usman yang bisa tiba-tiba recall di sana, mereka lalu menghampiri Usman yang terjatuh lalu membawanya ke rumah sakit. Namun karena film ini bukan masuk dalam lingkaran timeline azab, sang dokter pun berkata seperti ini. Kemungkinan besar fungsi otaknya tidak bisa normal lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Dari dulu emang nggak normal itu otaknya. Begitulah kira-kira kata-kata yang keluar dari cangkem si Lilis. Saat itu si Lilis pun sangat takut kehilangan Usman, terlebih lagi ia belum melakukan pengaduan mekanik dengan Usman, apalagi sekarang mendengar otak si Usman pindah ke kaki di kepala, kepala di kaki. Lah, kok lirik lagunya Peter Pan? Kaki di kepala, kepala di kaki. Beberapa bat setelah One Piece tamat, terlihat si Lilis harus minggat dari rumahnya karena sudah diambil pihak bank. Beruntung ada seorang figuran yang baik hati dan kadang sombong, karena saat itu ia menyuruh Lilis tinggal di rumahnya, bahkan sampai menganggap Lilis sebagai anaknya sendiri. Beda kali ya sama figuran di Universe Azab. Dan film ini pun ditutup dengan Usman yang cosplay jadi Brody dengan skin whiteningnya yang sedang mencari makan di tempat sampah. Oke, pesan immortalnya di sini, ingat guys, kalau main rank, ban Nana. Kalau nggak mau emosi kalian naik. Tapi intinya stay wak-wak guys.